Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan yang paling mendasar, urgen dan krusial bagi kekristenan untuk membuktikan kebenaran klaim Alkitab tentang bagaimana cara Yesus menyelamatkan harga diri, rasa malu, cemoohan, hinaan, harkat Bunda Maria, dan agar ibunya lolos dari hukum Taurat tentang pezina yang wajib dilempari batu hingga mati seperti dikatakan di dalam Ulangan 17 ayat 5. Kenapa ini menjadi penting? Karena jika Maria tidak lolos dari tuduhan ini, Yahudi tidak akan pernah menunggu sampai 33 tahun dalam mencari kesalahan Yesus untuk bisa membunuhnya beserta ibunya. Karena kehamilannya di luar nikah tanpa suami dan tuduhan zina sudah lebih dari cukup untuk membuat Bunda Maria dan Yesus wajib menjalani hukuman mati. Jika itu terjadi, gereja tidak akan punya penebus, dan selain itu ia juga tidak akan pernah punya pengikut atau murid dari orang-orang Yahudi karena terbukti sebagai anak haram. Sebab hukum Taurat terkait dengan ini sangat ketat dan tegas. Karena periode ini kita telah memasuki fase pembuktian kebenaran klaim setiap kitab yang dikatakan dari Tuhan, bukan lagi membahas masalah-masalah yang tidak substansial seperti dongeng bahwa Alkitab lebih dulu ada, karena jika itu rujukannya, Taurat bahkan ribuan tahun lebih dulu dari Alkitab, tetapi Yahudi tidak mengakuinya. Dan bukan pula dengan cara mengklaim bahwa nabi ini harus dari Bani Israel, kenapa di Gua Hira, mana saksi, dan bla bla bla. Sebab metode ini hanya untuk mengalihkan kegagalan validitas Alkitab dan semakin menjauhkan umat dari esensi kebenaran. Kita buktikan saja mana yang baik, benar, dan terbukti valid meski dimaknai dengan pendekatan apapun. Kenapa penyelamatan nama Bunda Maria dari tuduhan berzina itu sangat penting? Anda bayangkan Maria yang dikenal dari keluarga yang soleh seketika dia hamil tanpa suami dan muncul dengan bayi merahnya. Betapa malu, hina, menegangkan, menakutkan, dan semua rasa yang paling buruk dialami beliau saat itu. Karena terbukti Yesus tidak salah saja, Yahudi masih mencari kesalahannya agar bisa dihukum mati dan ibunya, apalagi terbukti salah. Dan mustahil tidak ada tindakan atau pembelaan dari pihak Maria atau Yesus untuk bisa lolos dari tuduhan ini. Karena tidak mungkin Maria dan Yesus bisa lolos begitu saja tanpa pembelaan yang spektakuler dan bisa membungkam kebebalan serta kemunafikan Yahudi. Faktanya terlihat di sini bahwa Alkitab sama sekali tidak menjelaskan apa-apa, tidak tahu apa-apa, dan tidak mampu memberikan argumen yang bisa diterima dan dianggap benar. Seolah Yahudi menerima begitu saja dan meloloskan Maria dari semua tuduhan. Padahal ini adalah masalah yang sangat krusial, spiritualitas, harga diri seorang wanita mulia, kesalehan, dan penentu kemesiasan Yesus yang sangat fundamental di saat yang sama. Artinya dalam hal ini Alkitab terbukti gagal validitas, kesaksiannya amburadul, tidak terstruktur, tidak komprehensif, dan jelas tidak dapat dipercaya. Sebab tanpa pembelaan yang spektakuler bisa dipastikan Maria dan Yesus tidak akan lolos dari hukuman Yahudi, dan firman yang hidup hanya berusia beberapa hari. Betapa pentingnya momen ini. Bandingkan dengan penjelasan Al-Quran yang sangat dahsyat, akurat, terstruktur, logis, realistis, alkitabiah, dan dapat dipercaya sehingga membuat siapapun tidak bisa berkutik dan menolak kebenarannya tanpa berlaku bodoh dan munafik. Al-Quran menjelaskan bahwa bagaimana Isa Al-Masih membungkam Yahudi yang terkenal jahat dan bebal ini sehingga membuat mereka tidak ada lagi celah untuk menghukum, menghina, mempermalukan, dan menuduh Maria sebagai pezina. Yang ada justru Yahudilah yang dibungkam dan dibuat tidak bisa apa-apa setelah Isa dengan secara mujizat yang luar biasa membela ibunya sejak bayi. Dikisahkan bahwa setelah Maria didatangi oleh malaikat Jibril untuk memberitakan kehamilannya secara ajaib, beliau menjauh dari komunitasnya untuk menghindari cemoohan, hinaan, fitnah, rasa malu, dan tuduhan pezina. Dan setelah melahirkan, beliau baru kembali ke komunitasnya. Dan sebelumnya Maria juga telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diam dan tidak perlu bicara apa-apa apabila ditanya atau bertemu siapapun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa apapun dalih dan alasan Bunda Maria, Yahudi pasti menolak, menuduhnya pezina, tidak percaya, dan tidak ada bahasa yang bisa membuat Bunda Maria lolos dari tuduhan ini. Dan Isa Al-Masihlah yang menyelamatkan ibunya lalu mengangkat harkatnya di posisi wanita paling mulia di saat yang sama, di mana dikisahkan bahwa Isa Al-Masih kecil telah mampu berbicara dan bersaksi di hadapan Yahudi tentang siapa dirinya dan tentang kehamilan ibunya. Dan setelah itu Isa Al-Masih kembali menjadi layaknya bayi pada umumnya. Sungguh sebuah penyelamatan yang luar biasa dan tidak dapat dibantah oleh siapapun. Dari satu kasus yang paling krusial ini saja terbukti bahwa jika Muhammad SAW bukan nabi dan
beliau tidak membawa agama serta kitab bagi seluruh umat, untuk apa Nabi SAW membela meluruskan sejarah Isa Al-Masih yang dirusak, difitnah oleh gereja dan Yahudi, serta memuliakan Bunda Maria dan juga anaknya di saat yang bersamaan? Muhammad SAW lah sebagai penyelamat sejarah yang benar, kitab, akidah, dan ajaran Yesus yang sesungguhnya, sementara umat lain hanya membual tanpa bisa dibuktikan kebenarannya. Atas bukti yang tidak terbantahkan ini, kian membuktikan bahwa Yahudi dan Kristen memang tidak bisa dipercaya Tuhan untuk memegang amanah, akidah, dan kitab-kitabnya, meski telah diberi kesempatan berulang-ulang. Karena alasan itulah Tuhan mengatakan di Alkitab sendiri bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari Bani Israel. Ulangan 34 ayat 10, kiblat spiritual dipindahkan keluar Yerusalem, Yohanes 4 ayat 21, dan kerajaan Allah akan diambil alih daripadamu oleh suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dikatakan dalam Matius 21 ayat 43 dan Kejadian 49 ayat 10, dan masih banyak lagi. Artinya, Bani Israel Yahudi atau kekristenan sendiri tidak dapat dipercaya untuk menjadi pelopor agama samawi bagi seluruh umat manusia. Karena Yahudi khususnya hanya sibuk mengeksklusifkan bangsanya sendiri ketimbang menjadi pemersatu anak cucu Adam dalam sebuah agama yang mengadilkan semua bangsa. Sementara Muhammad SAW telah terbukti sukses mempersatukan semua umat manusia dalam agama yang mengadilkan semua bangsa tanpa rasis dan diskriminasi. Jika Muhammad SAW bukan nabi seperti yang dituduhkan oleh kaum kafir, dari mana beliau tahu cerita yang sempurna ini, sementara beliau sendiri hanya seorang anak yang lahir dalam keadaan yatim, umi, penggembala, dan pedagang yang tidak pernah belajar agama Yudaisme di sinagog atau para ahli kitab, dan bukan pula orang dari Bani Israel. Tetapi kesaksiannya mengalahkan puluhan penulis Alkitab dan juga telah direvisi dari waktu ke waktu dan selalu kontradiksi dan gagal validitas setiap dimaknai dari berbagai sudut pandang. Pertanyaannya adalah kenapa Nabi SAW mampu meluruskan cerita ini dengan sangat baik, benar, dan terstruktur, sementara Alkitab sendiri tidak tahu apa-apa. Sebab mustahil Maria lolos begitu saja dari hukum Taurat tanpa pembelaan. Dan satu-satunya jawaban yang masuk akal adalah karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di belakangnya. Dan Tuhan telah menaruh firman di mulut beliau seperti diramalkan di dalam kitab Ulangan 18. Intinya adalah dari satu kasus ini saja maka terbukti secara meyakinkan bahwa Alkitab tidak dapat dipercaya dan Muhammad SAW bicara tidak menurut dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, sehingga semua yang dikatakannya selalu terbukti benar meski Anda maknai dengan pendekatan apapun. Dan hanya manusia paling bodoh dan munafik sedunia yang tidak mampu memaknai kitab dan agama sempurna ini secara sempurna. Salam bagi yang berpikir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.